Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas D2 Akuntansi, mata kuliah Manajemen dan Investasi Pasar Modal, akan menjelaskan mengenai pengenalan pasar modal. Saya Nikade Dwi Mahayani, NPM 081. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Secara umum, pengertian pasar modal menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1548-KMK-1990 tentang peraturan pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk yang terorganisasi di dalamnya adalah bank-bank komersil dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Selanjutnya ada arti sempit, yaitu pasar modal adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan efek atau disebut sebagai bursa efek. Dalam arti luas, pengertian pasar modal adalah tempat yang bertemunya pihak yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada fungsi ekonomi pasar modal. Berikut beberapa fungsi pasar modal dari segi ekonomi. A. Menyediakan fasilitas langsung bagi investor untuk ikut berpartisipasi dalam mendapatkan keuntungan investasi. Yang B. Memfasilitasi untuk mempertemukan dua pihak, yakni investor dan pihak yang membutuhkan dana atau insurer. Baik, saya Niputu Wina Rahmaswati, NPM 085 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang C, memberikan kesempatan kepada pengusaha umum maupun publik untuk mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkat likuiditas perusahaan melalui penjualan efek saham melalui IPO atau efek utang dalam obligasi. Yang D, memberikan fasilitas kepada perusahaan untuk ekspansi usaha. 3. Ada peran dan manfaat pasar modal. A. Peran pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa peranan penting terhadap perekonomian negara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan fasilitas transaksi saham dan surat berharga lain yang diperdagangkan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada investor, dalam hal ini masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk kepenuhan keinginan para pemegang saham dengan kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang normal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Arjun Bihari, NPM 183310187. 4. Pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali surat berharga dan saham lainnya. 5. Pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian. Masyarakat umum juga mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara mengelola uang mereka. B. Manfaat pasar modal. Seperti yang sudah diketahui, pasar modal banyak memberikan manfaat, tidak hanya kepada emiten, tetapi juga pada pihak-pihak lain seperti pemodal, lembaga pemerintahan, dan penunjang secara umum. Berikut beberapa manfaat pasar modal bagi beberapa pihak. 1. Bagi investor. Manfaat pasar modal bagi investor adalah nilai investasi yang tercermin dari perubahan harga saham yang diharapkan akan menjadi capital gains. 2. Bagi pemerintah, pembangunan yang semakin pesat tentu akan membutuhkan dana yang semakin besar. 3. Bagi emiten, manfaat pasar modal bagi emiten adalah tidak ada perjanjian sehingga manajemen bisa bebas dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Ibu Togas Dharmayasa, NPM 18 3312191. Presentasi yang saya lanjutkan adalah 4 faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama, penawaran sekuritas atau suplai sekuritas. Dalam faktor ini, harus banyak perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang kedua, permintaan akan sekuritas atau demand akan sekuritas. Faktor ini menerapkan harus banyak anggota masyarakat yang memiliki dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas yang ditawarkan. Yang ketiga, kondisi politik
dan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi permintaan dan penawaran akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil dan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi penawaran dan permintaan akan sekuritas. Yang keempat, masalah hukum dan peraturan. Pembelian sekuritas pada dasarnya mengandalkan daripada informasi yang disediakan oleh perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Yang kelima, penerapan lembaga pendukung pasar modal. Lembaga seperti ini seperti Bapepam, Bursa Efek, akuntan, notaris, konsultan hukum, lembaga clearing, dan lembaga lainnya sangat diperlukan agar dapat bekerja secara profesional dan dapat diandalkan sehingga kegiatan emisi dan transaksi di Bursa Efek dapat berlangsung dengan cepat, efisien, dan dapat dipercaya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Kami duduk dengan para Mas Santi. Om, Santi, 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 Om.